Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Pemilihan Umum Nonaktif Partai Hanura Bambang Suharto hari ini memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Bambang diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap pengurusan perkara pemalsuan sertifikat tanah yang menjerat Kepala Kejaksaan Negeri Praia Lombok Tengah NTB Subri. Tim penyidik KPK mulai mendalami dugaan keterlibatan Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Pemilihan Umum Nonaktif Partai Hanura Bambang Suharto dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara pemalsuan sertifikat tanah di Kabupaten Praia Lombok NTB. Selasa pagi Bambang tiba di gedung KPK. Bambang datang ke KPK guna diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap pengurusan perkara pemalsuan sertifikat tanah yang menjerat Kepala Kejaksaan Negeri Praia Lombok Tengah NTB Subri. Bambang telah dicegah imigrasi berpergian ke luar negeri atas permintaan KPK. Selain Subri, kasus ini melibatkan seorang wanita bernama Lusita Ani Razak. Subri dan Lusita tertangkap tangan KPK saat diduga bertransaksi suap dengan barang bukti uang senilai 213 juta rupiah pada Minggu tanggal 15 Desember 2013. Diduga Lusita adalah anak buah Bambang. Kasus ini mencuat ketika Bambang selaku Direktur PT Pantai AAN itu melaporkan seorang pemuda bernama Sugiharta alias Along ke kepolisian atas dugaan pemalsuan sertifikat lahan. Kini perkara pemalsuan tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Praia dengan Sumedi sebagai majelis hakimnya dan Aprianto sebagai jaksanya. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Pimpinan DPR Priyo Budi Santoso mengaku tak terkejut dengan laporan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait kasus bailout Bank Senturi. Menurutnya BPK sebelumnya pernah menyampaikan adanya temuan dalam kasus bailout Bank Senturi, meski saat itu tidak disebutkan apa saja yang didapatkan. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengaku tidak terkejut dengan hasil laporan yang dirilis pihak Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas kerugian negara senilai 7,44 triliun rupiah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait kasus bailout yang melilit Bank Senturi. Alasannya, DPR sudah mendapatkan masukan dan temuan dari BPK ketika pansus angket dilangsungkan. Namun Priyo menyebut temuan lembaga pimpinan Hadi Purnomo itu menjadi menarik ketika telah disampaikan kepada KPK. Itu langsung disampaikan kepada KPK yang saat ini membutuhkan data itu. Jadi ini menjadi klop dengan rencana KPK mungkin untuk mempercepat proses pengusutan. Dan dengan demikian data-data dari BPK yang sudah lama ditunggu ini menjadi salah satu temuan yang dimana KPK bisa saja menjadikan itu sebagai sebuah fakta-fakta yang akan pemanggilan tapi semua kembali sejauh mana dibaca temuan dari BPK itu kan dan terkait sejauh mana FBJP sama mengeksekusi temuan ini. Bisa nggak diambil panggil yang dari terjadi adalah ini adalah dari fakta-fakta yang menguatkan BPK pada itu, proses dari pengusutan rilis BPK sebelumnya, itu. ya terserahkan sekarang sepenuhnya kepada KPK untuk meninggalkan. Sebelumnya diketahui Badan Pemeriksa Keuangan BPK melaporkan hasil temuannya atas kerugian negara yang mencapai angka 7,44 triliun rupiah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kerugian negara tersebut menyusul adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas jangka pendek FPJP kepada Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra memenuhi panggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna dimintai pendapat dan rekomendasinya terhadap Perpres status Teluk Benoa. Pemanggilan mantan Menteri Hukum dan HAM ini untuk melakukan revisi dari beberapa pasal berdasarkan peraturan Presiden tentang kawasan tersebut demi kemajuan ekonomi, investasi, dan pariwisata Bali.
Kontroversi maupun pro dan kontra tentang rencana reklamasi Teluk Benoa terhadap kebijakan Gubernur Bali Made Mangkupastika terus menyita perhatian publik, khususnya masyarakat Bali sampai ke telinga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan Presiden SB telah memanggil pakar hukum dan tata negara Yusril Iza Mahendra guna membahas status Teluk Benoa yang dinyatakan sebagai kawasan konservasi keadaan yang terus berkembang. Ketua Dewan Syuro PBB tersebut menyatakan kemungkinan untuk melakukan revisi dari beberapa pasal berdasarkan peraturan Presiden tentang kawasan tersebut demi kemajuan ekonomi, investasi, dan pariwisata Bali. Presiden SB menginginkan agar mantan Menkumham itu dapat menganalisa Perpres guna mendapatkan rekomendasi yang akan disampaikan oleh menteri dan pejabat terkait. Yusril pun menyanggupi apa yang dikemukakan Presiden agar selesai tepat waktu. Tentang kawasan dan pasar dan sekitarnya mengenai status dari Teluk Benoa yang dinyatakan sebagai kawasan konservasi, namun mengingat keadaan yang terus berkembang sekarang ini dan kemungkinan untuk melakukan revisi dari beberapa pasal dari peraturan Presiden tentang kawasan Sarabagita itu untuk kemajuan ekonomi, investasi dan wisata di Bali. Jadi ini beberapa hal yang sebenarnya akan dikerjakan dalam waktu singkat dan Pak Presiden minta supaya saya menganalisis masalah-masalah itu dan disampaikan kepada para menteri atau pejabat terkait untuk menjadi bahan dalam proses pengambilan keputusan. Rencana reklamasi Teluk Benoa sendiri banyak ditentang oleh masyarakat Bali karena akan menyebabkan keseimbangan alam berubah dan akan merugikan pendapatan nelayan. Dari Jakarta, Rudi Wijaya melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya karyawan Merpati Airlines minta direksi Merpati agar diganti. Informasinya setelah yang satu ini.